Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, alhamdulillah, puji saya syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pada kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat terus di masa pandemi ini. Semangat belajar PJJ. Kalian sebentar lagi akan menghadapi PTS, kalian tetap semangat belajarnya. Pada kali ini anakku MTS Nurul Falah kelas 8, kita masuk pada materi yang baru tentang kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah. Sudah sama-sama kita pahami bahwa dinasti Ayyubiyah yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini memang sangat berkembang pesat ya. Apalagi kita lihat bagaimana negara Mesir ya pada saat itu yang memang sangat pesat sekali kemajuannya setelah ditata langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena sebelumnya memang Mesir dijajah oleh orang-orang Iran yang beraliran mazhab Syiah. Makanya ketika direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ini kemajuannya sangat luar biasa, dan mazhab yang awalnya dikuasai oleh mazhab Syiah digantikan dengan mazhab Sunni yang sampai sekarang orang-orang Mesir ya beraliran atau memakai aliran mazhab Sunni. Anak-anakku, meski demikian Salahuddin Al-Ayyubi tidak meninggalkan kebijakannya di dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Artinya tetap dibangun tempat-tempat pengajian ya, yang penting untuk kemaslahatan umat. Semua dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kondisi keagamaan bisa dilihat ketika masuki Mesir adalah pemerintahan dalam negeri, karena semasa kekhalifahan Fatimiyah dalam keadaan terpuruk. Itu yang saya katakan Fatimiyah terpuruk, bukan mazhabnya dia memang banyak dari keluarga Ali bin Abi Thalib dan bermazhab Syiah ya. Kemudian Salahuddin mengalih fungsikan ya masjid yang awalnya hanya tempat ibadah saja, dipakai juga dengan berbagai macam kegiatan, baik itu keagamaan, sosial, budaya dan sebagainya ya, supaya keadaan masjid ini bisa kelihatan syiar Islamnya. Kemudian keilmuan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi prioritas di dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi sangat mendorong kesertaan para ulama dilibatkan ya dalam hal untuk membangun negara ya. Ilmu pengetahuan yang diutamakan diantara lain membangun madrasah-madrasah, institut-institut, universitas ya, untuk kemajuan rakyat Mesir itu sendiri, supaya tidak bodoh dan sebagainya. Sebab kalau sudah begini banyak yang menciptakan karya-karya, menulis buku dan memberikan pelajaran manfaat buat orang Mesir itu sendiri. Kondisi pertaniannya ya, jadi mata pencarian penduduk Mesir yang petani ya, karena memang sangat luas ya, apalagi dekat dengan Sungai Nil, dibangun irigasi ya, itu juga untuk mensejahterakan rakyat di bidang pertanian. Selain bentuk perhatian tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendukung potensi mereka dengan cara menaruh perhatian pada keadaan kehidupan, terutama para petani, dengan harapan perekonomian disebabkan oleh kurang cukup memenuhi harapan perekonomian. Akibatnya ada kecenderungan pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan ditata dengan rapi dan segera mengambil tindakan menyediakan fasilitas, misalnya sumber air ya, untuk memulihkan kondisi pertanian.
Supaya apa? Supaya kebutuhan air bisa tercukupi, sehingga kondisi perekonomian mulai berangsur-angsur pulih. Memang selain ada kelebihan juga ada kelemahan. Kelemahan yang ada pada Salahuddin Ayyubi, ia memberikan tanah pertanian kepada anak-anaknya. Dia tidak akhirnya dia sama aja menerapkan feodalisme, ya. Banyak memberikan keuntungan buat keluarganya karena lahan-lahan pertanian dikuasai oleh saudara-saudara dan anak-anaknya. Ini kelemahan dari kepemimpinan Salahuddin Ayyubi, ya. Jadi ini juga perlu dibenahi oleh pemimpinnya supaya keadaan ini bisa pulih kembali. Kemudian kalau kita lihat di dalam kondisi perdagangan dan industri, Sultan Nuruddin Janki menginginkan agar Syam dan Mesir dapat mendapat satu keinginan. Ini memang disambut baik oleh Salahuddin Ayyubi sebagai penguasa Mesir atas ketunjuknya Nuruddin Janki kala itu menjadi gubernur Mesir, ya. Jadi hubungan perdagangan antara Mesir dan Syam juga berjalan dengan baik. Ini diharuskan seperti itu agar Mesir tetap bisa melaksanakan, ya, kegiatan-kegiatan di seluruh bidang, baik bidang keilmuan, ya, pendidikan, agama, sosial, budaya, pertanian, pemerintahan, keamanan, ya, semua bisa berjalan dengan baik, hubungannya satu dengan lain, atau kita kenal dengan simbiosis mutualismenya ini bisa berjalan. Kemudian bagaimana keadaan kehidupan sosial? Kehidupan sosial juga pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah juga ini bisa berjalan dengan baik, karena pada awalnya kan pada dinasti Fatimiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah kan terus terjadinya peperangan, ya, terutama peperangan saudara ini yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Pada masa dinasti Ayyubiyah menjauhi cara-cara pemborosan. Yang demikian Salahuddin Ayyubi konsentrasi pada melakukan jihad. Maka anggaran-anggaran juga banyak yang dialokasikan untuk memperkuat kemiliteran. Misalnya untuk membeli peralatan-peralatan peperangan, alutista kalau kita bilangnya. Supaya apa? Selain rakyatnya kuat, angkatan militernya kuat, ya negara bisa terjamin dengan hal seperti itu. Bagaimana kuatannya? Ya supaya bisa membeli peralatan militer yang kuat. Ini juga bisa menjadi sinergi, ya, bagi kemajuan rakyat Mesir pada waktu itu. Kemajuan ini juga banyak yang akan kita bahas nanti minggu depan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, tetap kalian semangat untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.